Pengacara ini ahli dalam menuntut upah untuk para pekerja pedesaan. Tidak hanya tidak memungut biaya pengacara sepeser pun, tetapi juga mencetak rekor 100 pertempuran tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia dipanggil dengan penuh kasih sayang sebagai pengacara tak terkalahkan. Namun, seorang pengacara yang baik hati dan cakap seperti itu, saat menuntut upah untuk para pekerja, menyinggung Lin Hai Group yang berkuasa. Untuk membalas dendam pada pengacara ini, mereka menyebabkan kecelakaan mobil ketika istri dan anaknya pergi. Mereka menabrak istrinya sampai mati. Yang mengejutkan adalah, pengacara ini setelah kehilangan istri tercintanya, tidak menggunakan senjata hukum untuk menuntut keadilan bagi istrinya, melainkan merasa dirinya tidak dapat melawan Lin Hai Group yang berkuasa. Akhirnya, dia menghilang menjalani kehidupan yang tenang bersama putrinya. Hingga suatu hari 20 tahun kemudian, putrinya juga belajar hukum, menerima gugatan dari Lin Hai Group, dan dia juga seperti ayahnya dulu, bersumpah untuk membawa kekuatan gelap ke pengadilan. Tetapi sang ayah di sisi lain layar TV, setelah melihat pernyataan putrinya, khawatir tragedi 20 tahun lalu akan terulang kembali. Oleh karena itu, dia segera mencari putrinya untuk membujuknya. Apa yang kamu lakukan? Pulanglah bersama ayah. Ayah, aku tidak membuat onar. Kasus Lin Hai Group pun berani kamu ambil. Ayah tidak peduli Lin Hai Group manapun. Selama ada ketidakadilan dalam kasus ini, aku pasti akan melawannya. Benar-benar tidak bisa membujuk putrinya. Sang ayah hanya bisa membiarkan putrinya melakukannya. Tapi kasus ini benar-benar telah membuat marah Lin Hai Group yang arogan. Mobil putrinya baru saja meninggalkan ayahnya belum lama. Tragedi 20 tahun lalu terjadi lagi. Hanni. Begitu saja, putrinya ditabrak dan dibawa ke rumah sakit. Meskipun masih bernapas, tetapi telah menjadi manusia tumbuhan. Ketika sang ayah masih berduka, pengacara Lin Hai Group yang arogan datang menemuinya. Tidak tahu apakah pemenang para pekerja ini masih tahan lagi atau tidak. 2 juta, saya mewakili klien saya, mengucapkan permintaan maaf yang tulus kepada Anda dan keluarga. Berharap untuk mencapai penyelesaian dengan Anda. Penyelesaian. Putri saya sekarang terbaring di tempat tidur. Dijadikan manusia tumbuhan oleh kalian. Kalian masih ingin penyelesaian. Hanya menjadi manusia tumbuhan. Orangnya tidak mati. Sudah sangat bagus, bukan? Ya. Sangat bagus. Kalau begitu kenapa tidak cepat menerimanya? Lebih baik daripada dibunuh oleh kalian. Jauh lebih baik dibunuh. Tuan ini, nasi bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Ini adalah fitnah. Fitnah. 20 tahun yang lalu, Lin Hai Group kalian, bukankah juga menggunakan cara yang sama untuk membunuh istri saya? Anda adalah pengacara yang penuh kasih 20 tahun yang lalu itu. Chen Han adalah putri Anda. Bagaimana menurutmu? Kalau sudah begitu, maka saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Cabut gugatan. Penyelesaian. 2 juta. Kalian terimalah. Masalah ini selesai. Sama seperti 20 tahun yang lalu. Bagaimana jika saya bilang tidak? Maka Anda harus berhati-hati. Tragedi tahun itu akan terulang kembali. Sekarang saya hanya menghitung sampai 3. Uang ini kalian terimalah. Semua orang senang. Tidak terima. Kalau begitu jangan harap menerimanya lagi. 3. Chen Yuan. Atau jangan menerimanya lagi. Luoyi dan Hanni sudah terjadi sesuatu. Ayah takut kamu juga. Ayah. Apakah ayah tahu? Ibu di saat-saat terakhirnya mengatakan, ayah adalah pahlawan. Ya, ayah adalah pahlawan yang hebat. Berjanjilah padaku. Aku tidak ingin membuat ibu kecewa lagi. Hanni. Chen Yuan. Baiklah, cukup. Jangan dihitung lagi. Orang yang tahu waktu adalah orang yang tampan. Anda juga tidak rugi. Bagaimanapun, ini adalah kembalilah dan beritahu bosmu. Kasus putri saya belum selesai. Saya akan melanjutkannya. Apa katamu?
ayah dari pengacara wanita itu, adalah pengacara yang penuh kasih tahun itu. Saya baru tahu setelah sampai di rumah sakit. Dan, dia ingin mengambil alih kasus putrinya, Chen Han. Xiao Ding. Tunggu. Dari CEO. Sebelumnya, kasus Chen Han telah menarik perhatian publik. Jika kita bertindak lagi, kita bisa mendapat masalah. Ini buruk. Sesuatu telah terjadi pada Tuan Tu. Apa yang terjadi? Seseorang yang mengaku sebagai ayah Chen Han baru saja mengunggah video di internet, mengatakan bahwa grup Lin Hai mencoba membunuh putrinya. Saat ini, penayangan video telah melampaui 1 juta. Apa? Nama saya Chen Yuan, ayah kandung Chen Han. Saya menuduh dengan nama asli saya. Grup Lin Hai sengaja mencoba membunuh putri saya. Putri saya, Chen Han, kemarin baru saja mengumumkan di acara itu akan menerima kasus Wang Shengwu, kasus hukuman mati yang serius. Sore itu, terjadi kecelakaan mobil yang serius. Pelaku, ternyata grup Lin Hai, tim keamanan langsung di bawahnya. Saat ini, saya telah melapor ke polisi. Saya percaya, grup Lin Hai pasti sangat terlibat. Tuan Tu, video ini telah menyebar di internet. Dampaknya sangat buruk. Saham perusahaan kita yang terdaftar saat ini telah jatuh ke batas bawah. Nilai pasar menguap 200 miliar. Lebih lagi, di bawah resonansi berita, mungkin tidak lama lagi akan menjadi pencarian teratas nasional. Haruskah kita menggunakan koneksi kita untuk menghapus pencarian teratas? Tidak. Sekarang popularitasnya sudah naik. Bukan hanya menghapus pencarian teratas yang bisa menyelesaikannya. Itu hanya akan menjadi bumerang. Lalu bagaimana dengan mengirim Xiao Ding? Lebih tidak mungkin lagi. Tuan Tu, kita melawan Chen Han telah menyebabkan kontroversi. Jika kita melawannya lagi, itu pasti akan menyebabkan badai opini publik. Saat itu akan sangat merugikan grup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Huang Wei, sekarang posting pengumuman perusahaan untuk menyangkal masalah ini. Kurangi popularitas topik. Pada saat yang sama, kirim surat pengacara untuk menuntutnya atas pencemaran nama baik. Oke, serahkan padaku. Aku akan melakukannya sekarang. Tunggu. Cepat temukan skandal selebritas populer dan rilis. Tingkatkan popularitas topik. Tarik perhatian. Oke. 20 tahun yang lalu tidak bisa menyingkirkannya. Meninggalkannya hidup seperti anjing. Tak disangka dia kembali menggigit. Tuan Tu, jangan khawatir. Selama 20 tahun terakhir, kita telah melakukan semuanya. Rapat tanpa celah. Tidak peduli seberapa dalam dia menyelidiki, dia tidak akan menemukan apapun. Sekarang dia ingin memanfaatkan hype untuk memicu opini publik. Mungkin hanya ingin membuat kita panik. Jadi kita hanya perlu berdiri teguh. Grup Lin Hai telah mengeluarkan pernyataan mengenai kasus pembunuhan pengacara Chen adalah rumor palsu. Grup Lin Hai tidak terlibat dalam kasus apapun. Saat ini, Grup Lin Hai, Departemen Hukum sedang bekerja keras mengumpulkan bukti, akan menuntut mereka yang menyebarkan rumor palsu. Apakah penyangkalan berguna? Chen Han sekarang berada di rumah sakit dalam keadaan vegetatif. Baru diumumkan pagi ini untuk mengambil kasus ini. Keluar siang ini, ditabrak mobil hingga vegetatif. Langit Haicheng terlalu gelap. Ayo pergi. Kalian lihat pencarian teratas. Ayah Chen Han berbicara lagi. Melawan grup Lin Hai. Itu grup Lin Hai. Lihat Chen Han. Dulu dia satu sekolah denganku. Teratas di kelasnya. Sayang sekali. Dilukai oleh grup Lin Hai. Menjadi seperti ini. Kak Huang, kasus Chen Han. Ayahnya baru saja berbicara dan memposting video. Membongkar grup Lin Hai yang mencelakakan putrinya. Sekarang sudah meledak di internet. Coba kulihat. Chen Yuan. Setelah 20 tahun, dia kembali ke tempat yang sama. Firma hukum yang dia bangun sendiri. Halo. Anda mencari siapa? Halo. Halo, nama saya Chen Yuan. Saya ingin bertemu dengan direktur firma Anda, Nona Huang Subing. Anda Chen Yuan? Tunggu,
Saya akan memberitahunya. Oke. Saya bersumpah, secara sukarela menjadi pengacara profesional, dengan tegas mematuhi etika profesional dan aturan hukum, mempertahankan keadilan dan keadilan sosial, berkorban untuk rakyat, tanpa keluhan dan tanpa penyesalan. Mulai hari ini, firma hukum Tantao Aitam tidak mencari keuntungan, hanya untuk semua orang miskin yang tertindas di dunia ini. Ayo, semangat, semangat. Tranvien, 20 tahun. Akhirnya kau kembali. Terima kasih. Untung hari ini kau datang mencariku. Jika beberapa hari lagi, kantor kami pindah, kita tidak akan bertemu. Kenapa? Tiba-tiba harus pindah? Tidak juga tiba-tiba. Sejak tahun lalu, setelah orang terakhir dari kelompok 6 orang kami pergi, kami tidak bisa bertahan lagi. Pengacara pro bono juga harus memikirkan kehidupan, kan? Mimpi yang tidak realistis juga harus diakhiri. Dan kau, kenapa tiba-tiba mencariku? Mungkin bukan hanya teman lama bernostalgia, kan? Aku ingin menyatakan perang terhadap grup Lemhai. Semoga kau bisa membantuku. Menyatakan perang terhadap grup Lemhai? Dengan dasar apa menyatakan perang? Grup Lemhai, tapi grup Haitan terlalu kuat. Hanya divisi hukum mereka saja sudah memiliki ratusan pengacara profesional. Ini surat putriku. Berikan padaku sebelum masuk UGD. Kau baca dulu, akan mengerti. Semua ini ada dalam rencana putrimu? Benar. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menukarku dengan badai opini publik. Badai yang cukup kuat untuk membuka celah grup Lemhai. Ayah, saat ayah melihat surat ini, mungkin aku sudah dibunuh oleh grup Lemhai. Tapi ayah jangan sedih. Ini semua atas kemauanku sendiri. Aku ingin menempa pedang untuk ayah. Pedang yang cukup kuat untuk merobek pertahanan grup Lemhai. Pedang ini adalah opini publik. Jika aku tidak beruntung meninggal, kumohon ayah bawa keinginanku untuk membalaskan dendam ibu. Grup Lemhai sangat berkuasa. 10 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang yang melawan. Mereka semua bisa dibungkam. Tapi, jika 100.000 orang, 1 juta orang, bahkan 10 juta orang, bersama-sama mengangkat obor keadilan, bagaimana? Mereka pasti tidak bisa membungkamnya. Jatuh ke dalam perangkap mereka sendiri. Meminjam kekuatan opini publik. Putrimu lebih berani daripadamu dulu. Benar. Kebaikan ini telah kuterima. Meskipun aku tidak muda lagi, dan kantor juga akan segera tutup. Tapi demi cita-cita dulu, dan masa muda yang telah dikorbankan, aku ingin mencoba untuk terakhir kalinya. Bagaimana? Bagaimana situasi saat ini? Panasnya opini publik masih terus berfermentasi. Tapi tim buzzer yang kita sewa sudah efektif. Pihak sana sampai sekarang belum mengeluarkan artikel apapun. Mungkin kehabisan artikel untuk dikeluarkan. Hanya dengan kemampuan seperti ini, berani melawan aku, mungkin putrinya terjadi sesuatu, sehingga dia benar-benar hancur. Makanya dia nekat seperti itu. Pantas saja, siapa suruh dia berani melawan aku? Dari direktur. Gawat, Tranvien itu mengunggah video lagi. Kali ini dia bekerja sama dengan kantor relawan Tantau, langsung mengadakan konferensi pers. Ingin menuntut 20 tahun yang lalu, grup Lemhai kita membunuh istrinya. Apa? Trielin, putar videonya di layar lebar.
Halo semuanya. Saya Tran Vien, ayah dari Tran Han. Hari ini, saya ingin menggunakan konferensi pers ini untuk mengungkap sebuah rahasia yang terkubur dalam hatiku selama lebih dari 20 tahun. 20 tahun yang lalu, saya sama seperti putri saya, Tran Han, juga seorang pengacara. Saya saat itu muda, bersemangat. Pada upacara pengambilan sumpah untuk menjadi pengacara praktik, saya telah bersumpah akan berbicara untuk semua orang yang tertindas di dunia ini, melindungi hak asasi mereka. Karena itu, saya dan sekelompok teman yang memiliki cita-cita yang sama mendirikan firma hukum Tan Tao. Firma hukum kami didirikan olehnya. Tahun itu, kami penuh semangat sebagai pengacara kepentingan umum, berhadapan dengan perusahaan besar, mencapai rekor 12 kemenangan beruntun. Tetapi sampai kami bertemu Lam Hai Corporation. Saya ingat, itu adalah tanggal 7 Juni tahun 2004. Saya di pengadilan negeri Haitan, baru saja memenangkan kasus tuntutan gaji untuk pekerja. Hasilnya malam itu, istri dan putri saya mengalami kecelakaan mobil disebabkan oleh perusahaan keamanan milik Lam Hai Corporation. Istri saya, Lam Nak Ye, meninggal di tempat. Saya takut putri saya yang baru berusia 6 tahun akan terus dibalas dendam oleh mereka. Karena itu, saya menyatakan keluar dari profesi hukum. Dan pengunduran diri ini adalah 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir, saya telah melakukan semua jenis pekerjaan. Bekerja di pabrik, mengantarkan makanan. Untuk bertahan hidup, saya kelelahan. Saya bahkan telah melupakan impian saya sebelumnya dan diri saya yang penuh semangat. Saya pikir, menjalani kehidupan yang damai seperti ini juga baik. Tetapi, Lam Hai Corporation masih belum melepaskan kami. Putri saya Tran Han kemarin kembali mengalami kecelakaan mobil yang disengaja. Perusahaan keamanan yang sama, milik Lam Hai Corporation, kecelakaan mobil yang sama. 20 tahun yang lalu, mereka telah merenggut nyawa istri saya. 10 tahun kemudian, mereka kembali mencelakai putri saya, menjadi vegetatif. Saya percaya bahwa setelah masalah ini terungkap, mereka juga akan memiliki cara yang sama untuk menyingkirkan saya. Tapi kali ini, saya tidak akan mundur lagi. Saya, Tran Vien, secara resmi melaporkan Lam Hai Corporation. Mereka adalah organisasi ilegal. Dalangnya adalah Tu Min Hao, ketua Lam Hai Corporation, melakukan kejahatan perdagangan manusia, pembunuhan berencana. Saya di sini menyerukan seluruh jaringan untuk mengumpulkan bukti. Kasus apapun yang terkait dengan Lam Hai Corporation akan saya terima semuanya dan akan berjuang sampai akhir.